Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamidah, NIM 080119 92123 dari kelas IKM 10 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai imunisasi. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Menurut data dari WHO, prevalensi imunisasi pada anak secara global pada tahun 2012 yaitu DPT sebesar 83%, polio sebesar 84%, campak sebesar 84%, hepatitis B sebesar 79%, dan BCG sebesar lebih dari 80%. Persentase imunisasi di dunia secara global terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut WHO, sekitar 1,5 juta anak mengalami kematian tiap tahunnya karena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada 2018, terdapat kurang lebih 20 juta anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap, dan bahkan ada anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Selanjutnya, apa saja jenis imunisasi? Yang pertama, imunisasi wajib, yaitu imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin yaitu kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar yaitu imunisasi awal yang diberikan kepada bayi sebelum berusia 1 tahun. Setiap bayi usia 0-11 bulan diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, HB, HIV, 4 dosis poliotetes, dan 1 dosis campak. Imunisasi lanjutan yaitu imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau untuk memperpanjang masa perlindungan. Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia di bawah 3 tahun atau balita, anak usia sekolah dasar, dan wanita usia subur. Selanjutnya, imunisasi tambahan yaitu diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, imunisasi khusus, yaitu kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Jenis imunisasi khusus yaitu terdiri atas imunisasi meningitis meningokokus, imunisasi demam kuning, dan imunisasi anti rabies. Yang kedua, imunisasi pilihan, yaitu imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, HIV, tifoid, varicella, hepatitis A, influenza, pneumococcus, rotavirus, Japanese encephalitis, dan HPV. Lalu, di mana anak bisa mendapatkan imunisasi? Imunisasi bisa didapatkan di posyandu, rumah sakit, puskesmas, dan rumah sakit bersalin. Selanjutnya, kapan jadwal pemberian imunisasi itu dilakukan? Yang pertama, jadwal pemberian imunisasi dasar. Di usia 0-7 hari, jenis imunisasinya hepatitis B. Usia 1 bulan, jenis imunisasinya BCG, polio 1. Usia 2 bulan, jenis imunisasinya DPT, HB, HIV1, polio 2. Usia 3 bulan, jenis imunisasinya DPT, HB, HIV2, dan polio 3. Usia 4 bulan, jenis imunisasinya DPT, HB, HIV3, polio 4, dan IPV. Usia 9 bulan, jenis imunisasinya campak. Yang kedua, jadwal imunisasi lanjutan pada usia balita. Usia 18 bulan, jenis imunisasinya itu DPT, HB, dan HIV. Pada usia 24 bulan, itu jenis imunisasinya campak.
ketiga, jadwal imunisasi lanjutan pada usia sekolah. Kelas 1 SD itu jenis imunisasinya campak dan DT. Kelas 2 dan 3 SD itu jenis imunisasinya TD. Yang keempat, jadwal imunisasi lanjutan tetanus toxoid. TT1 itu jenis imunisasinya DPT, HB, HIP1. TT2 itu jenis imunisasinya DPT, HB, HIP2 pada usia 3 tahun. TT3 itu jenis imunisasinya DT, anak kelas 1 SD, usia 5 tahun. TT4 itu jenis imunisasinya TD, anak kelas 2 SD, usia 10 tahun. TT5 itu jenis imunisasinya TD, kelas 3 SD, 25 tahun. Siapa saja sasaran imunisasi? Yang pertama pada bayi, yang kedua pada balita, yang ketiga anak SD, yang keempat wanita usia subur. Nah, ada yang tahu belum mengapa imunisasi perlu dilakukan? Yang pertama, bayi dan anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindung dari beberapa penyakit berbahaya. Imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan anak sehingga mampu melawan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin tersebut. Anak yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap maka tidak akan menularkan penyakit ke lingkungan sekitarnya. Anak yang sudah diberikan imunisasi bukan berarti menjadi kebal atas penyakit, artinya masih berisiko terkena atau terinfeksi kuman penyakit. Namun kemungkinannya kecil, hanya 5-15%. Dengan memberikan imunisasi yang lengkap untuk si kecil sebenarnya merupakan investasi kesehatan masa depan. Nah, selanjutnya bagaimana sih efek samping yang ditimbulkan dari imunisasi? Setiap jenis vaksin memiliki efek samping yang berbeda, tetapi sebagian besar umumnya cukup ringan. Efek samping yang umumnya terjadi yaitu rasa sakit sementara pada area yang disuntik, kemerahan, bengkak atau nyeri di tempat suntikan, gejala mirip flu atau tidak enak badan atau demam ringan, sakit perut, muntah, hilang selera makan, dan sakit kepala. Namun, efek samping ini muncul tidak lama setelah vaksin diberikan, biasanya hanya 1-2 hari. Vaksin juga bisa menimbulkan efek samping yang serius seperti reaksi alergi parah yang bisa memicu kematian. Namun, ini memang sangat jarang terjadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.